Shalom to BM. Come on, kita mau sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan hari ini. Amin. Amin. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Hey, I want to be it. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Jika ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kami memuji nama-Mu Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Supaya sama-sama kita katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari sama-sama tuh ya, kita mau sorakan haleluya bersama-sama. Ya, kita sembah hari ini, amin. Hey, mari sama nyatakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Sekali lagi to BM. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi, haleluya. Haleluya, amin. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Kami mau bersorak Tuhan buat Engkau. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Sebab Tuhan kita besar di dalam setiap kita, amen. Come on. Put your hands up to prayer. Sekali lagi, come on.
ada sukacita hari ini boleh lambaikan tangan? Amin. Ya, yang penuh sukacita boleh silakan duduk. Sebelumnya aku mau menyambut nih, ada nggak teman-teman yang di sini yang baru pertama kali hadir di 2PM, boleh angkat tangannya? Mana, ada nggak sih? Oh, masih jemaat setia semua. Oke, selamat datang di 2PM teman-teman semuanya. Sebelum kita mau lanjutin pengumuman, kita mau persembahan dulu, boleh dipersiapkan. Nanti bisa scan QR code yang ada di depan bangku kalian ataupun ada di depan layar sini. Sambil mempersiapkan, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kalau kami bisa berkumpul bersama-sama lagi untuk memuji, menyembah dan akan mendengarkan firman-Mu nanti ya Bapak. Kami berdoa Tuhan, sebentar kami ingin memberikan persembahan, Kau yang berkati setiap persembahan kami Tuhan. Biar apa yang kami berikan Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, yang pertama ada pengumuman, yaitu adalah join untuk kita cool. Nah di sini tuh di 2PM banyak banget coolnya. Buat teman-teman yang masih bingung mau ikut cool yang mana, tenang aja, bisa langsung scan QR yang ada di depan, nanti bakal diarahin lebih cocok ke cool yang mana. Karena cool kita tuh banyak banget, dari yang masih single sampai yang udah berkeluarga, di sana tuh udah coolnya dipisah. Jadi nanti fokusnya bisa lebih enak gitu. Nah buat teman-teman yang mungkin kayak, aduh perlu nggak ya ikut cool? Nah perlu banget, karena aku dulu tuh nggak ikut cool. Dulu tuh aku cuma jadi jemaat terus pulang, jemaat pulang terus kayak rasanya kosong aja gitu. Kayak nggak punya teman, nggak ada tempat bertumbuh. Tapi pas udah ikut cool tuh jadi makin bertumbuh, makin banyak teman, jadi makin semangat untuk melayani Tuhan gitu. Jadi buat teman-teman yang masih bimbang untuk ikut cool atau enggak, langsung aja scan QR dulu, nggak perlu ragu-ragu lagi. Nah yang kedua, nah kita juga ada open volunteer buat teman-teman yang masih rindu mau pelayanan apa, masih bingung. Nah tenang banget nih, banyak banget yang kita butuhin. Salah satunya ini seru banget juga, di belakang ini lagi ada nursery class dan yang ngelainin semuanya bapak-bapak hari ini karena Father's Day. Nah di belakang ini kalau kalian bisa ngintip, di belakang ini udah ada yang pakai kostum sapi ya, udah macem-macem banget. Jadi buat teman-teman yang mau pelayanan, nah bisa juga untuk scan QR, nanti juga diarahkan lebih cocok yang mana, segala macam, ini banyak banget. Jadi tinggal dipilih aja. Terus lanjut, kita juga ada pengumuman, kita tuh ada sports day terus nih di 2PM. Nah kali ini ada badminton. Nah siapa yang suka badminton nih? Nah aku juga suka banget badminton. Jadi ini nanti tanggal 30 Juni bakal ada badminton dan bayarnya cuma 45.000. Itu tinggal bawa diri aja sama bawa raket sama baju ganti, karena koknya juga udah disiapin ya semuanya ya. Tinggal bawa, udah deh di sana tinggal main aja seru-seruan. Berapa orang sih biasanya ya? Rame banget ya? Bisa 30 orang ya, bisa ramai banget, bisa 30 orang. Jadi biasanya abis ibadah kita ada coffee lounge, abis coffee lounge terus langsung pada ke di Dimension Sport Box Sunter. Itu nanti jam 6 sampai jam 9, jadi 3 jam cuman bayar 45.000, itu udah worth it banget, murah banget. Jadi teman-teman yang mau ikutan bisa chat ke Aldi atau ke Tore atau ke scan QR yang ada di depan juga ya. Next, nah teman-teman jangan lupa juga untuk follow media sosialnya 2PM. Kita punya Instagram dan juga TikTok yang kontennya tuh nggak cuman tentang apa ya, tentang hal-hal yang kocak-kocak doang, bukan di sana, tapi juga bisa membangun kita semua. Jadi jangan lupa untuk follow Instagramnya 2PM @2PM_GBPRJ dan di TikToknya di 2PM_fam. Nah, dan setiap hari Sabtu ini biasanya kita tuh open prayer request di Instagram. Teman-teman yang mau minta didoakan bisa chat di Instagram itu. Dan kali ini udah ada beberapa prayer request yang masuk. Yang pertama itu ada minta didoakan untuk diberikan hikmat dan mengambil keputusan sesuai dengan rencana Tuhan. Yang kedua ini berdoa, minta didoakan untuk pekerja-pekerja yang terkena PHK karena perekonomian yang lagi nggak baik-baik aja. Terus ada juga yang minta didoakan biar timnya dalam pekerjaan bisa konsisten dan semangat terus. Dan yang terakhir request yang nggak pernah terlupakan, ada yang tahu apa? Jodoh. Semuanya tiap minggu pasti ada yang minta didoain tentang jodoh nih. Jadi penasaran ya siapa yang minta didoain tentang jodoh ini ya. Tapi tenang aja, pokoknya yang minta didoain ini semuanya
namanya nggak bakal disebarluaskan, jadi tenang aja, oke? Yuk kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau berdoa buat setiap pokok doa yang ada ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersatu hati ya Bapa. Kami berdoa buat beberapa pokok doa yang akan kami bawakan Tuhan dari teman-teman kami ya Bapa. Yang pertama Tuhan, kami ingin berdoa agar kami semua Tuhan diberikan hikmat dan kebijaksanaan yang hanya daripadamu saja ya Bapa. Biar setiap keputusan yang kami ambil Tuhan bukan dari kehendak kami yang jadi Tuhan, tapi biar hanya kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan dalam setiap hidup kami. Tuhan juga berkati setiap langkah kami, jauhkan kami Tuhan dari yang jahat. Kami percaya Tuhan rancangan-Mu dan rencana-Mu adalah yang terbaik dan masa depan kami indah Tuhan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan buat teman-teman kami atau keluarga kami yang mungkin terkena PHK. Kami tahu Tuhan mungkin keadaan perekonomian global lagi nggak baik-baik aja. Tapi kami tahu juga Tuhan kalau Engkau yang nggak akan pernah tinggalkan kami Tuhan. Engkau yang selalu ada Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Engkau yang nggak akan biarkan kami Tuhan jatuh tergeletak Tuhan. Biarkan kami selalu menaruh harapan hanya padamu saja ya Bapa. Biar kami percaya juga Tuhan, Engkau yang akan memberikan pekerjaan yang terbaik di waktu Tuhan juga yang terbaik ya Bapak. Tuhan, kami juga ingin berdoa buat teman kami Tuhan, biar dalam pekerjaannya Tuhan selalu jaga setiap langkahnya. Tuhan berkati timnya, biar ada kesatuan hati, kekompakan Tuhan, dan biar setiap targetnya bisa tercapai dengan baik, sehingga kinerjanya bisa terus konsisten Tuhan. Tuhan, pokok doa yang terakhir Tuhan, kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang belum memiliki pasangan hidup Bapak. Kami berdoa, kami percaya Tuhan jodoh yang terbaik yang akan Tuhan berikan di waktu-Mu yang tepat Tuhan. Kami yakin Tuhan gak akan pernah terlambat Tuhan. Kami yakin Tuhan akan on time sesuai dengan waktunya Engkau. Tuhan berikan pasangan hidup yang seiman, sepadan dan bisa saling mendukung Tuhan di setiap aspek dalam hidupnya. Kami juga berdoa Tuhan lepas dari semuanya ini, biarlah Tuhan kami mendekat padamu Tuhan, biar kami juga fokus untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan pada setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus, membawa segenap hati kami, membawa segenap jiwa kami ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau. Where would I run but through the thorn of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great a love, how strong the hands that hold us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever
Oh, dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Mighty to be dancing my
dan layak dipujinya yang mulia. Amin Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sebab namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Sebab namamu besar dan layak dipuji. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang paling meriah buat Dia. Haleluya. Sungguh kami mengagumi kebesaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah Allah yang hidup. Yang begitu dahsyat berperkara atas hidup kami Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan kami boleh diteguhkan dan dikuatkan melalui firman-Mu hari ini. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan Kau berbicara kepada setiap dari kami. Jangan Kau lewatkan kami Tuhan siang hari ini. Tapi sungguh-sungguh Kau berperkara atas hidup kami. Melalui firman-Mu. Urapi setiap dari kami Tuhan. Selimuti kami dengan hadirat-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Luar biasa. Berapa banyak yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan. Terima kasih banyak buat tim Praise and Worship yang sudah memimpin kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, menyembah, memuji, mengagungkan namanya. Amin, saudara-saudara. Nah hari ini saudara-saudara saya akan membagikan firman Tuhan yang saya beri judul From Dreams to Destiny. Menyambung firman Tuhan yang dibagikan oleh Pastor Aksa minggu lalu, bagaimana dia berbicara tentang setelah dipenuhi Roh Kudus, for what? Dan dia bilang katanya di Kisah Rasul 2 ayat 17, pada hari-hari terakhir dikatakan anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-teruna akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orang tua akan mendapatkan mimpi. Hari ini saya akan bahas bagaimana kita bisa mempunyai impian dari Tuhan dan membawanya menjadi kenyataan. Saya sangat terusik pada saat saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saudara-saudara, tentang satu pernyataan dari Bill Johnson yang mengatakan begini, kita lihat di slide berikutnya. A person who doesn't dream and has no desire is already dying. Seseorang yang tidak punya impian, tidak punya mimpi, tidak punya sesuatu yang dia harapkan, sebenarnya adalah seseorang yang sedang perlahan meninggal, saudara. Dan saya berdoa di sini para dewasa muda di usia emas kita, di usia produktif kita siang hari ini, jangan sampai kita menjadi para dewasa muda yang tidak punya impian. Karena sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan impian kepada kita. Katakan amin, saudara. Saya percaya bahwa Tuhan rindu untuk hidup kita semakin hari, semakin naik level dan naik level dan naik level. Supaya apa? Supaya kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berapa banyak dari kita mungkin kita berpikir ya hidup kita begini-begini saja kok. Ya kesehariannya begini-begini aja. Ya pokoknya yang penting survive. Tapi saya berdoa, kita bukan menjadi para dewasa muda yang seperti itu, tetapi kita mempunyai impian, kita punya mimpi. We have a dream to pursue. Nah apa sih impian itu? Kita lihat di slide berikutnya. Sebuah impian adalah sebuah kondisi atau pencapaian yang kita harapkan. Sebuah aspirasi. Punyakah engkau impian itu? John Maxwell mengatakan, a dream is an inspiring picture of the future that energizes your mind, will, and emotions, empowering you to do everything you can to achieve it. Sebuah impian adalah gambaran yang sangat menginspirasi. Punyakah engkau impian itu? Begitu menginspirasi sehingga membuat kita bersemangat
Membuat kita punya dorongan di dalam pikiran, kehendak, dan emosi kita. Dan kekuatan yang baru supaya kita bisa meraihnya, saudara-saudara. Sayangnya seringkali kita begitu sibuk, begitu terdistraksi dengan kesibukan dunia, kita lupa bahwa Tuhan itu punya rencana yang dahsyat bagi hidup kita. Amin, saudara-saudara. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dibandingkan keadaan kita sekarang ini. Haleluya. Itulah bagian hidup kita, bahwa Tuhan rindu hidup kita. Semakin hari semakin luar biasa membawa kemuliaan bagi namanya. Nah, permasalahannya adalah seringkali jika kita mendapat impian, kita punya dua pilihan. Antara kita mencapainya atau kita menyesalinya. Banyak orang berpikir, wah dulu saya bermimpi bisa melakukan ini dan itu. Tetapi pada saat usianya sudah lanjut, akhirnya menyesali semuanya itu, saudara-saudara. And I don't want you to be that kind of dewasa muda yang mempunyai kesempatan emas di depan ini. Kalian mempunyai waktu, kalian punya tenaga, kalian punya opportunity. Kalian hidup di dalam dunia yang begitu terbuka dengan kesempatan. Saya tidak mau. Saya tidak rindu melihat ada anak-anak muda di tempat ini yang menyesali hidupnya. Tidak pernah melakukan ini dan itu, kehilangan kesempatan. Tapi saya rindu kita semua di sini adalah anak-anak muda yang meraih impian kita. Katakan amin, saudara-saudara. Kita akan baca di Kejadian 37, cerita tentang Yusuf. Dikatakan adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun. Semua orang katakan 17 tahun. Kurang keras, 17 tahun. Jadi saudara-saudara, kalau ada satu pribadi di Alkitab yang bisa kita definisikan sebagai peraih impian, itu adalah Yusuf. Kita akan belajar dari hidupnya hari ini. Dia katakan bahwa pada saat dia umur 17 tahun dan jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilfa dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf, perhatikan baik-baik, saya akan kembali ke sini nanti, dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang kedua, yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan ke-11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Saudara, Yusuf adalah satu gambaran seseorang yang sungguh-sungguh menggapai dan meraih impiannya. Tetapi tahukah saudara bahwa pada saat dia mendapat impiannya itu, dia pada saat itu berumur 17 tahun. Dan Alkitab mencatat dia menjadi Perdana Menteri Mesir. Kita tahu ceritanya itu di dalam Alkitab karena kita punya Alkitab, kita bisa baca. Tetapi saudara harus put yourself in Joseph's situation pada saat itu. Pada saat dia tidak tahu masa depannya. Dia harus menunggu 13 tahun lamanya. Baru pada umur 30 tahun dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Barulah dia sungguh-sungguh menggapai impiannya. Saudara, Yusuf adalah seorang underdog. Mungkin sama seperti saudara dan saya. Kita adalah orang biasa. Dia seorang budak, bahkan dia menjadi Perdana Menteri di negeri orang lain. Dia seorang underdog. Mestinya dia gak masuk hitungan. Tetapi there is something about Joseph yang bisa kita pelajari hari ini. Bagaimana dia meraih impian. Yang pertama, peraih impian adalah mereka yang mudah move on. Katakan amin, saudara. Yusuf adalah seorang pribadi yang sangat mudah move on. Kalau kita telusuri
biografinya Yusuf, kalau dia punya biografi, kalau dia punya LinkedIn hari ini saudara-saudara, mungkin dia akan bilang, saya adalah orang yang dibenci sama saudara-saudara saya. Saya adalah orang yang dijual oleh saudara-saudara saya. Saya adalah orang yang pindah ke negeri asing dan belajar bahasa asing yang baru. Saya adalah seseorang yang dulunya di awal karir saya adalah kerja sebagai budak. Saya pernah mengalami pelecehan seksual. Saya pernah difitnah dan saya pernah dipenjara dan dilupakan. Yusuf ternyata, walaupun dia sudah mendapat impian yang begitu luar biasa, ternyata dia harus mengalami tantangan demi tantangan yang luar biasa. Tetapi ada satu karakter dari Yusuf yang bisa kita pelajari, yang membuat dia berhasil meraih impiannya. Yaitu apa? Dia itu mudah move on. Saya akan jelaskan saudara. Dia tidak izinkan pengalaman-pengalaman pahit, traumatis menghalangi hidupnya untuk menggapai impiannya. Nah saudara, saya dibukakan oleh Tuhan bagaimana Yusuf itu memberi nama kedua anaknya. Dan this is like an eye-opening for me. Yusuf mempunyai dua anak, kita lihat di slide berikutnya. Yang pertama namanya Manasye, kita lihat Kejadian 41 ayat 51. Listen to me and follow me. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya Allah telah membuat aku lupa. Semua orang katakan lupa. Sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Ternyata Yusuf, pada saat dia mengalami tantangan demi tantangan, Tuhan bilang katanya dia menamakan anak pertamanya, Tuhan membuat dia lupa akan masa lalu. You see that? That's why Yusuf ini bisa meraih impiannya. Kenapa? Karena dia mudah move on. Dan dia bilang katanya, anak pertama saya akan beri nama Manasye. Karena apa? Karena Tuhan membuat saya lupa akan masa lalu. Saudara perhatikan baik-baik. Anak kedua lahir. Dikatakan Kejadian 41 ayat 52. Perhatikan baik-baik. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama siapa saudara-saudara? Efraim. Sebab katanya Allah membuat aku mendapat. Semua orang katakan mendapat. Anak dalam negeri kesengsaraanku. Isi dari dua anak ini, Yusuf sedang memberikan kita pelajaran. Pada saat kita melupakan masa lalu, maka kita akan mendapatkan berkatnya. Katakan amin saudara. Haleluya. Hanya orang-orang yang bisa move on dari masa lalu, dari pengalaman-pengalaman traumatis, baru dia bisa mendapatkan sesuatu yang baru daripada Tuhan. Yusuf tidak membiarkan kepahitan. Dia tidak membiarkan jubahnya yang dulu diingat-ingat terus. Sehingga dia tidak bisa bermimpi dan meraih mimpinya saudara-saudara. Manasye mengatakan dia melupakan masa lalu. Efraim mengatakan dia mendapatkan sesuatu yang baru. Saya berdoa hari ini saudara-saudara akan mendapatkan impian baru di hadapan Tuhan. Katakan amin saudara-saudara. Hanya pada saat kita berani melupakan yang lalu. Berani move on. Berani melepaskan yang lalu. Bagaimana dengan saudara hari ini? Saya berdoa saudara-saudara, Tuhan sungguh-sungguh ingatkan kepada saudara dan saya hari ini. Hal-hal apa yang harus kita lepaskan supaya kita bisa mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Dia rindu kita melepaskan hal yang di belakang supaya kita bisa mendapatkan hal yang baru. Seringkali saudara-saudara, yang menjadi penghalang antara engkau dengan impianmu adalah pada saat engkau selalu bermain victim dan berkata, iya saya kan gak diperlakukan tidak adil dulu. Ya kan saya bukan dari keluarga kaya. Ya kan saya gak bertalenta. Ya kan saya gak dapat kesempatan. Kita selalu pakai excuse demi excuse. Dan mengatakan bahwa saya ini gak ada apa-apanya. Dan kita selalu berpegang dengan pengalaman-pengalaman traumatis. Sehingga Tuhan mau berbicara kepada kita pun tidak bisa saudara. Selain pengalaman traumatis, saya mau katakan saudara, seringkali di sisi ekstrim berikutnya, seringkali itu kita selalu ingin berpegang kepada kemuliaan masa lalu, saudara. Kita selalu bandingkan keadaan sekarang ini dengan keadaan masa lalu. Kita selalu bilang, dulu wah saya punya rumah besar, wah dulu orang tua saya kaya, aduh sekarang mah saya gak bisa apa-apa. See that? Saya kasih kesaksian saudara ya, boleh ya? Saya gak pernah kasih kesaksian ini di mana-mana. Bahkan tadi di sekolah minggu pun tadi saya gak kasih kesaksian ini. Anak saya aja mungkin gak tahu tentang ini. 30 tahun yang lalu saudara-saudara. Pada saat saya di Australia,
Keluarga kami cukup sangat amat tercukupi. Kami punya 2 mobil, saudara. Mobil keseharian kami adalah Mercedes-Benz. Mobil weekend kami adalah ini, saudara. Kita lihat di slide berikutnya. Kita dulu punya mobil yang lambangnya kuda jingkrak, saudara. Bukan 1, 2, saudara. Pasti kamu juga nggak tahu kan? Udah lama sama saya juga nggak tahu. That's why saya pernah bilang sama saudara, jangan mau nikah sama seorang laki-laki hanya karena dia punya BMW, hanya karena dia punya harta ini dan itu, padahal dia bukan anak Tuhan. Karena apa yang menjadi kepunyaan kita, harta kita dengan mudah Tuhan ambil. Dan pada akhirnya engkau akan menikahi orang yang berkarakter, saudara. Dulu saya punya ini, kalau saya punya banyak alasan untuk tidak move on. Saya punya banyak alasan untuk mengatakan, Tuhan dulu Tuhan berkati aku, sekarang kok enggak. Dulu Tuhan aku cukup dikenal, keluarga yang cukup dikenal di kota Sydney, Australia. Kok sekarang enggak? Dulu. But today I'm telling you, kalau kita mau berhasil dan menggapai impian kita, kita harus bisa move on. Move on. Kenapa kita harus move on? Karena the best is yet to come. Katakan amin, saudara. Bahkan kalau saya bisa saksikan, dulu saya yang mempunyai ini jauh lebih tidak bahagia dibandingkan saya sekarang, saudara. Move on. The best is yet to come. Amin, saudara. Hal kedua, kita lihat lagi. Orang sering mengatakan ini, kita lihat di slide berikutnya. Orang sering mengatakan gini, bro, sky is the limit, keep going. I'm telling you, sky is not the limit. The limit is in your mind. Seringkali yang tidak membuat kita sukses, yang tidak membuat kita menggapai impian dan meraih impian kita adalah apa? Karena pikiran kita yang selalu berpikir bahwa saya nggak bisa, saya dulu begini, saya sekarang begini. Kita selalu banding-bandingkan hidup kita dengan masa lalu kita sehingga kita lupakan apa yang ada di depan kita. Sky is not the limit, your mind is your limit. Jika engkau selalu berpegang kepada masa lalu, entah itu pengalaman traumatis atau pengalaman yang enak-enak, kalau kita selalu pegangnya masa lalu, maka kita tidak akan bisa mencapai hal yang lebih baik lagi. Dan saya percaya Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik bagi kita. Katakan amin, saudara. Haleluya. Dia rindu untuk kita menjadi pribadi yang move on. Karena ada impian-impian yang Tuhan mau taruh di dalam hidup kita. Impian-impian baru yang dia rindu kita capai bersama-sama dengan dia. Hal kedua yang Yusuf lakukan, kenapa dia bisa menggapai impiannya adalah ini, saudara. Bahwa peraih impian adalah mereka yang selalu memberikan yang terbaik. Yusuf berawal dari umur 17 tahun, anak yang gak tahu apa-apa, anak manja, anak kesayangan papahnya. Tapi melalui perjalanan hidupnya kalau kita lihat sungguh-sungguh ternyata Yusuf ini mempunyai satu karakter yang tidak ada orang yang bisa pungkiri. Yaitu apa? Dia selalu memberikan yang terbaik. Dimanapun, kapanpun, kepada siapapun dia berikan yang terbaik. Saya kasih contoh, saudara, beberapa ayat. Kejadian 39 ayat 6. Pada saat dia bekerja di satu rumah seorang petinggi bangsa Mesir saat itu namanya Potifar. Dikatakan gini, sebagai budak, saudara, bukan sebagai bos. Segala miliknya, milik Potifar, diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun juga. Selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Pada saat dia tidak dianggap, pada saat dia menjadi budak, pada saat statusnya bukan pemimpin, dia sudah memberikan yang terbaik. Seringkali kita sebagai dewasa muda kita berpikir, oh nanti kalau kita jadi manajer maka kita akan berikan yang terbaik. Nanti kalau kita udah jadi terkenal maka kita akan berikan yang terbaik. Nanti kalau kita sudah kaya baru kita berikan yang terbaik. Tapi Yusuf mempunyai karakter yang berbeda dengan kita, saudara-saudara. Whenever, whatever responsibility, dia berikan yang terbaik. Saya kasih contoh berikutnya. Kejadian 39 ayat 22. Kita tahu ceritanya bahwa Yusuf difitnah dan akhirnya dia dijebloskan ke dalam penjara. Dan dikatakan gini, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua. Again, kata semua itu. Tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya. Saya rasa nggak banyak atau mungkin nggak ada dari kita di sini di ruangan ini
Yang di dalam keadaan di penjara, di dalam keadaan difitnah, di dalam keadaan sengsara, di dalam keadaan tidak ada masa depan, tetap memberikan yang terbaik. But Joseph is different. Yusuf pribadi yang berbeda. Kita selalu memberikan yang terbaik pada saat orang lihat kita, saudara-saudara. Yusuf memberikan yang terbaik pada saat tidak ada orang lihat dia. Kita selalu memberikan yang terbaik pada saat kita di atas, tetapi Yusuf memberikan yang terbaik pada saat dia di bawah. Pada saat seolah-olah life is not fair for him. Pada saat seolah-olah hidup itu kayaknya menekan. Oh, hidup ini ada kayak satu tangan yang sepertinya sentimen banget sama dia. Yet he still gives the best in everything. That's Joseph. Seringkali yang menjadi penghalang kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk meraih kehidupan kita yang lebih baik lagi, adalah karena kita tidak memberikan yang terbaik di dalam keseharian kita, saudara-saudara. Kita mudah terdistraksi, perhatikan baik-baik anak-anak muda generasi TikTok. Kita mudah sekali terdistraksi dengan aktivitas-aktivitas yang kelihatannya baik, tetapi sebenarnya tidak relevan dengan impian yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan kita menjadi pribadi-pribadi yang sulit beradaptasi dengan kebutuhan sekeliling kita. Dan yang paling sering terjadi adalah kita menjadi pribadi yang mudah menyerah, saudara-saudara. Yusuf, he never gives up. Always giving his best. Ingat loh saudara, Yusuf itu tidak punya Alkitab seperti kita. Kalau kita tinggal baca Kejadian 50, kita tahu dia jadi penyelamat bangsa. Yusuf nggak tahu cerita itu. Yet he still gives the best. Bagaimana dengan saudara-saudara? Bagaimana engkau di dalam kantormu? Bagaimana engkau di dalam keluargamu? Mungkin saat ini engkau belum jadi manajer. Dan kamu mau berikan yang terbaik? Atau tidak? Saya pelajari ada satu rule yang bagi saya life changing, saudara. Yaitu the 40% rule by Navy SEAL. Ada yang tahu Navy SEAL? Navy SEAL adalah pasukan elit, paling elit di Amerika. Jadi seperti Kopassus gitu kali ya. Navy SEAL itu singkatan dari Sea, Air, and Land. Jadi pasukan elit ini pilihan banget. Dan mereka itu bisa bertempur di laut, di udara, dan di darat. Biasanya kayak kemarin itu kalau kita nonton dokumenterinya Osama bin Laden, The Terrorist ya, itu kalahnya sama Navy SEAL. Quick grab and go, hit, bang, go. Cepat banget, efisien banget, akurat banget, tough banget. Ternyata pada saat saya pelajari Navy SEAL, saudara, di dalam masa training mereka, di dalam masa persiapan mereka lulus menjadi Navy SEAL, masing-masing serdadu ditanamkan satu konsep di dalam pikiran mereka, dipatri di dalam pikiran mereka, sungguh-sungguh ditanamkan, benar-benar di brainwash. Masing-masing serdadu ini tentang the 40% rule. Perhatikan baik-baik, karena kita generasi milenial tidak mempunyai ini, maka kita harus belajar tentang hal ini. Dikatakan begini, the 40% rule artinya apa? Pada saat engkau sudah mau menyerah, pada saat engkau sudah mau give up, pada saat engkau pikir udah gak bisa ada jalan lain, pada saat engkau berpikir engkau udah gak ada tenaga lagi, pada saat engkau sudah benar-benar, titik penghabisan. The 40% rule berkata begini, itu baru 40% dari kapasitas hidupmu. That's why Navy SEALs itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh gak pernah bisa menyerah. Kenapa? Karena mereka berpikir pada saat mereka dilatih menyelam lama gitu saudara. Mereka pikir, ini baru 40%, ini baru 40%, masih bisa lagi. Saudara, kalau saudara-saudara mengaplikasikan prinsip ini di dalam pekerjaanmu, di dalam karirmu, I'm telling you, karirmu akan naik sungguh-sungguh. Sayangnya kebanyakan kita, ada tantangan sedikit, kita langsung play victim. Ada susah sedikit, kita langsung complain. Ada gak enak sedikit, kita langsung bandingkan dengan masa lalu. Tapi saya berdoa saudara, kita menjadi orang-orang yang memberikan yang terbaik. Saudara, keep pushing your boundaries. Supaya Tuhan bisa berkati engkau lebih lagi. Katakan amin saudara. Dan saya akan tambahkan ini saudara. Tahukah saudara bahwa otak manusia mempunyai 100 juta syaraf?
Ini sebanyak bintang yang ada di galaksi Bima Sakti. As many stars in the Milky Way galaxy. Jangan pernah anggap remeh kemampuanmu. Katakan amin, saudara. Senggol kanan kiri, dia lagi ngomongin lu tuh. Dia ngomongin lu tuh. Senggol. Ya, biar bangun, saudara. Seringkali yang menjadi rintangan antara kita dengan impian kita adalah apa, saudara? Kita selalu berpikir kita nggak bisa. But I'm telling you, Tuhan berikan kita otak yang luar biasa, 100 juta syaraf. Artinya apa? Kita pasti bisa. Kalau Tuhan berikan kita mimpi dan visi, pasti Tuhan akan sertai kita. Kalau kita mau memberikan yang terbaik, pasti Tuhan izinkan kita untuk masuk ke dalam tempat itu. Katakan amin, saudara. Seringkali yang kita lakukan adalah dikit-dikit kita capek. Dikit-dikit kita bilang kita nggak bisa. Dikit-dikit kita bilang itu susah. Tapi Tuhan sudah desain kita segitu rupa. Kalau dia sungguh-sungguh taruh impian itu di dalam hatimu, I'm sure dia bukanlah ayah yang jahat, yang hanya bermain-main dengan kita. Tapi sungguh-sungguh dia sungguh-sungguh percaya kepada saudara dan saya, bahwa kitalah orang yang tepat untuk menggenapi impian itu. Haleluya. Oh, saya rindu saudara-saudara. Saya rindu untuk mendengar kabar dari 2PM akan muncul orang-orang yang hebat luar biasa. Orang-orang yang breaking the boundaries. Breaking the limitation. Every time, every single time. Bahkan saya rindu di 2PM ini akan ada generasi-generasi pertama yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Lebih dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Katakan amin, saudara. Oh yes. Saya gak mau hidup saya sama seperti yang dulu-dulu, saudara. No way. Saya ada Tuhan yang jauh lebih dahsyat. Saya punya nenek moyang tidak kenal Tuhan. Saya kenal Tuhan. Saya yakin, seyakin-yakinnya Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar bagi hidup saya dibandingkan nenek moyang saya. Katakan amin, saudara. If that's you, katakan amin gitu. Do not underestimate yourself. Otak kita selalu ingin jalur termudah tanpa menggunakan energi banyak. Makanya otak kita selalu maunya ke arah comfort. Maunya ke arah yang mudah. Maunya yang shortcut. Tadi saya mau katakan kepada saudara-saudara, tidak ada orang yang meraih impian dengan shortcut, saudara-saudara. Tapi hanya orang-orang yang berkata, I will do my best. I may fail. Mungkin saya gagal, tapi aku akan lakukan yang terbaik lagi. And again. Ada orang lihat, I will do it. Gak ada orang lihat, I will do it. Karena peraih impian adalah orang-orang yang memberikan yang terbaik. Haleluya. Yang ketiga, saudara, peraih impian adalah orang yang melihat kebutuhan orang lain. Yusuf meraih impiannya. Saudara perhatikan baik-baik. Bukan karena dia ini anak bangsawan. Tapi dia ini punya satu karakter yang harus kita pelajari sungguh-sungguh. Yaitu apa? Dia itu selalu lihat kebutuhan orang lain. Kita lihat ya di Kejadian 40. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Ini pada saat di dalam penjara. Di dalam penjara aja dia lihatin kebutuhan orang lain. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. Mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Lihat saudara. Di dalam penjara masih sempet-sempetnya dia perhatikan kebutuhan orang lain. How about you? Yusuf bukanlah pribadi yang cuek. Saya yakin kalau dia menjadi pribadi yang cuek, dia tidak akan bisa menggapai impiannya itu. Dia selalu mencoba melihat siapa yang butuh ditolong, siapa yang butuh dibantu. Bukan karena kurang kerjaan dan ikut campur urusan orang, saudara. Kita baca lagi, saya kasih example lagi, the real example, supaya kita benar-benar tahu dia punya karakter ini. Kejadian 41 kita lihat. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyaut si Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada Tuhanku Firaun. Lihat itu saudara, seorang budak, perhatikan baik-baik, seorang budak memperhatikan kesejahteraan seorang raja. That's awesome.
That's out of this world. Mestinya kebalik, saudara. Mestinya raja yang memperhatikan kesejahteraan hamba. Tapi di cerita ini berbeda. Seorang hamba yang memperhatikan kesejahteraan seorang raja. Lihat itu. Gak heran Tuhan percayakan Yusuf hal-hal yang luar biasa. Gak heran Tuhan naikkan derajat Yusuf dengan luar biasa. Gak heran Tuhan taruh dia specifically sebagai history maker. Kalau engkau mau menjadi seseorang yang merubah masa depan keluargamu, today is the day. Kalau keluargamu dulu banyak yang bercerai, om bercerai, engkong bercerai, semua banyak yang bercerai. Hari ini saya berdoa, dari 2 PM tidak ada yang bercerai. Karena kita adalah pribadi-pribadi yang mensejahterakan orang lain. Yusuf mensejahterakan orang lain. Yesus pernah mengatakan begini, saudara. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar, semua orang katakan besar. Di antara kamu hendaklah ia menjadi apa, saudara? Pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Teman-teman 2 PM, dewasa muda, if you want to be great, then become a servant. Jadilah hamba yang membantu kebutuhan orang lain. Itu prinsip. Dan Yesus yang mengatakan, dan bukan Yesus sekedar omong doang. Yesus sendiri datang ke dunia ini bukan untuk jadi raja dalam arti politikal, tetapi dia menjadi pelayan yang melayani orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk dia bantu. You want to be great? Become a servant. Kamu mau menggapai impianmu, bantu orang lain. Lihat kebutuhan orang lain. Maka engkau akan lihat bagaimana Tuhan membawa engkau ke level berikutnya, saudara-saudara. Seorang yang sangat terkenal dari China, saudara, namanya Jack Ma. Ada yang pernah tahu nama Jack Ma? Pernah tahu ya? Founder Alibaba ya. Dia itu nggak pinter-pinter amat, dia juga sendiri mengakui, udah interview gagal, ini kesana kesini gagal terus. Tapi pada saat dia udah sukses di interview sama orang lain, dia kata begini, Jack Ma, sebenarnya apa sih yang menjadikan kamu orang yang berhasil, sungguh-sungguh berhasil? Dia bilang begini, saudara. Saya melihat peluang dengan cara begini, dia bilang begini. Dia bilang, saya selalu melihat kebutuhan masyarakat dan orang sekitar saya, dan saya coba penuhi. Lihat itu, saudara. Pada saat dia mulai yang namanya Alibaba, dia lihat bagaimana sulitnya orang bertransaksi di internet, maka dia menjadi jawaban di situ. You want to be great? Lihat kebutuhan orang lain. Sama seperti Yusuf, dengan melihat kebutuhan orang lain, dengan melayani visi orang lain, maka Tuhan akan percayakan engkau hal-hal yang baru, hal-hal yang lebih. Maka dengan itu engkau akan dilatih dengan luar biasa, dengan kepekaan, dengan ketangguhan, dengan keunggulan, dengan pengalaman yang baru. Baru Tuhan akan percayakan engkau hal-hal yang luar biasa yang menjadi milikmu. Katakan amin, saudara-saudara. Di dalam kehidupan saya, kalau teman-teman di sini yang dekat kenal dengan saya, I always try my best untuk mensejahterakan orang-orang di sekitar saya. I will always try to help. Membantu orang. Why? Karena saya melihat pada saat saya membantu orang lain, when we give, God will give more to us. Pada saat kita memberi, maka Tuhan akan memberi kita lebih lagi. Pada saat kita melayani, maka Tuhan akan berkati kita lebih lagi. Bukan karena kita mencari berkat, tapi sungguh-sungguh karena kita mau meraih impian yang ada di depan kita dengan melayani orang lain. Saya selalu pikirkan bagaimana saya bisa membantu partner-partner bisnis saya. Saya selalu pikirkan bagaimana saya bisa membantu keluarga saya. Saya selalu pikirkan bagaimana anak saya bisa menjadi lebih baik lagi, bahkan lebih besar, lebih baik daripada saya. Saya selalu pikirkan bagaimana 2PM bisa mencapai 600 orang. Katakan amin, saudara. Bagaimana caranya supaya Cool ini semakin berkembang. I pour my life out.
bukan untuk mencari kemuliaan, tetapi sungguh-sungguh that's the only way. Karena Yesus mengatakan, if you want to be great, become a servant. Hal pertama yang harus kita lakukan jika kita ingin meraih mimpi kita adalah kita harus bisa mudah move on, saudara. Semua orang katakan, move on. Saya senggol kanan kiri, move on bro. Sis, move on yuk. Move on yuk. Yuk, move on yuk. Yang kedua adalah memberikan yang terbaik. Mau dilihat orang, gak dilihat orang. Mau dipuji orang, gak dipuji orang. Berikan yang terbaik. Yang ketiga adalah melihat kebutuhan orang lain. Nah, saudara, saya akan tutup dengan ini. Tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana kita menggapai impian. Saya akan tutup dengan ini, saudara. The next slide. We're always talking about our dream. But what is God's dream for your life? Have you ever thought about that? Pernahkah saudara pikir, apa yang menjadi impian Tuhan bagi hidupmu? Kita selalu pikirkan apa yang menjadi impianku harus terjadi, harus terjadi. It's always about me, myself, and I. Tapi pertanyaannya hari ini, apa yang Tuhan kehendaki dalam dirimu? What is God's dream for you? Apa yang menjadi mimpi Tuhan untuk kamu? Untuk menjawab pertanyaan ini, izinkan saya Bible study sedikit, saudara-saudara. Ya. Stay with me. Stay with me. Saya mau katakan kalau kita belajar dari Yusuf, seseorang yang luar biasa ya saudara-saudara ya. Dan kita belajar beberapa karakter tadi. Saya mau katakan Yusuf itu hanya bayangan saudara. Dari seseorang yang semestinya menjadi impian kita sesungguhnya. Saya kasih contoh ya. Yusuf itu anak yang dikasihi bapaknya. Yusuf itu diremehkan saudara-saudaranya. Saudara-saudara pikirkan, kira-kira dia mirip siapa ya? Dia itu dikasihi bapaknya, diremehkan saudara-saudaranya, dijual dengan keping perak. Saudara perhatikan, dia mirip siapa ya kira-kira ya? Yang pasti bukan mirip saudara dan saya ya. Dia difitnah, dia dipenjara, dia menderita, dia menjadi budak atau hamba. Jubahnya dilucuti, saudara-saudara tahu ya, jubahnya bagus, dilucuti sama saudara-saudaranya. Ada satu orang di Alkitab yang jubahnya harus dilucuti, saudara-saudara. Yusuf menang atas cobaan. Ada satu pribadi di Alkitab yang dicobai tetapi menang atas cobaan. Yusuf memberikan makanan bagi orang-orang yang lapar. Ada satu pribadi yang memberikan makanan bagi orang lapar. Bahkan dia menyebut hidupnya, dirinya sendiri adalah roti kehidupan. Yusuf menjadi penyelamat bagi bangsa Israel. Ada satu pribadi di Alkitab yang diremehkan, difitnah, menderita, dipenjara, dikucilkan, dijual, dan pada akhirnya dia menjadi penyelamat. Siapakah dia, saudara-saudara? Yesus. Yusuf adalah bayangan dari penyelamat yang sesungguhnya yang datang bagi saudara dan saya. Siapa namanya? Yesus. Jadi pada saat kita belajar tentang Yusuf, tentang bagaimana dia ready to move on, bagaimana dia memberikan yang terbaik, bagaimana dia melihat kebutuhan orang lain. Saudara-saudara lihat, itu adalah hal-hal yang sangat ada di dalam kehidupan Yesus Kristus. Dan saya mau sedikit merubah paradigma. Kita berpikir pada saat kita meraih impian kita, kita berpikir itu selalu tentang kita, saudara-saudara. But I will answer you, what's God's dream for you and me? Di slide berikutnya. His dream is for you to be like His Son. Kalau saudara baca Roma 8:29, 2 Korintus 3 ayat 18, 1 Korintus 2 ayat 16, 1 Yohanes 2 ayat 6. Itu berbicara bagaimana saudara dan saya, tujuan akhir kita, the real destination is not menjadi orang kaya, menjadi orang terkenal. No. Tuhan punya mimpi, punya visi bagi kita, punya kehendak, punya kerinduan yang begitu dalam bagi saudara dan saya. Yaitu apa? Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. So, pada saat kita menjadi pribadi yang mudah move on, menjadi pribadi yang memberikan yang terbaik, menjadi pribadi yang melihat kebutuhan orang lain. Ingat, bukan supaya engkau menjadi kaya, tapi kita melakukannya
supaya semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Haleluya. Amin saudara-saudara. Jadikanlah itu motivasi tertinggi di dalam hidupmu. Bagaimana hidupku bisa menjadi serupa dengan Kristus. It's not about money. It's not about your bank account. It's not about your love story. It's not about how big your house is. But bagaimana dengan hidupmu? Bagaimana dengan mimpi Tuhan atas hidupmu? Sudahkah kau mengatakan, yes Lord, aku mau jadi serupa dengan Engkau. Do it because you want to be like Him. Lakukan bukan karena sekedar uang atau posisi atau hal-hal yang orang dunia kejar, tapi kejarlah impianmu supaya engkau menjadi semakin serupa dengan Kristus. Katakan amin saudara. Saudara diberkati hari ini. Yang diberkati lambaikan tangan, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau begitu baik. Engkau begitu indah. Kami mau menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Tuhan pakai hidup kami, proses hidup kami. Yes Lord, di dalam hal-hal rohani, di dalam karakter, yes Lord. Tetapi bukan sekedar itu saja Tuhan. Murnikan motivasi kami Tuhan, di dalam meraih impian. Karena sebetulnya sesungguhnya motivasi terdalam dan termulia adalah supaya kami menjadi serupa dengan anak-Mu yang tunggal. Kami berdoa. Berkati Tuhan jemaat 2PM di tempat ini. Kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Ya Rabba Shikarabalabala. Shikarabalabala. Terima kasih Tuhan. Saudara, mari kita naikkan syukur kita yuk kepada Tuhan yuk. Just say thank you Jesus. Saudara, tidak ada yang diam, katakan terima kasih Tuhan. Di saat banyak orang yang mengalami layoff, katakan terima kasih Tuhan masih punya pekerjaan. Angkat kedua belah tanganmu saudara-saudara tinggi-tinggi. Pada saat semua orang banyak lagi mengalami kesusahan, ucapkan, keluarkan, biar telingamu dengar betapa bersyukurnya engkau akan Dia. Thank you Jesus. Dia adalah Allah yang hidup saudara-saudara. Ucapkan ekspresimu, katakan Tuhan terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami punya impian-impian yang baru. Haleluya. Hamba berdoa Tuhan, buat para dewasa muda di tempat ini. Kiranya Tuhan berikan mereka impian-impian yang baru. Siapapun mereka Tuhan, berapapun umur mereka, Engkau sanggup berbicara kepada mereka Tuhan. Put a new dream in their heart. Buka hatimu saudara-saudara. Minta saudara, bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Minta, Tuhan aku minta impian yang baru. A new dream in my life. Minta saudara, minta. Dream big with God. Minta saudara. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. Holy Spirit, sweep among us. Beracara di antara kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih kalau kami masih bisa memuji dan menyembah-Mu dengan begitu free. Mendengarkan firman-Mu juga. Kami mengucap syukur untuk keadaan kami hari ini. Kami akan menjadi pribadi yang mudah move on Tuhan. Kami akan menjadi pribadi yang memberikan yang terbaik. Kami mau menjadi pribadi Tuhan yang melihat kebutuhan orang lain. Tuhan, lebih daripada itu kami akan mau melakukan semua ini karena kami mau serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hari ini.
Jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, angkat kedua belah tanganmu tinggi-tinggi dengan ucapan syukur, dengan hati yang terbuka. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus. Boleh ada beserta dengan engkau dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita, kekasih-kekasihnya, masuk ke dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, kiranya engkau diberkati, engkau keluar masukmu diberkati, bangun tidurmu diberkati, hubunganmu diberkati, kesehatanmu diberkati, pekerjaanmu diberkati. Thank you Jesus. Terima kasih, kami terima berkat-Mu di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. See you again next week. Happy Sunday.